Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lili Kusumardani, nomor stambu 040-2019-0370, mahasiswa hukum Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH, tentang profesi advokat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH, tentang advokat. Pertanyaan pertama ialah, silahkan kalian sampaikan hak dan kewajiban advokat yang belum disampaikan pada materi tersebut. Yaitu, pertama, hak 1, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kedua, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan pertama, yaitu hak pertama, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kedua, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajibannya yaitu, pertama, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Kedua, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Pertanyaan kedua yaitu, pada menit keberapa tentang syarat menjadi advokat dan sebutkan syarat-syarat untuk menjadi advokat. Yaitu pada menit kelima. Terus syarat-syarat menjadi advokat terdapat pada pasal 3 Undang-Undang 18 tahun 2003 yang isinya, pertama, warga negara Republik Indonesia. 2, bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Kedelapan, yaitu magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kesembilan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kesepuluh, yaitu berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Pertanyaan ketiga yaitu, sebutkan jenis-jenis tindakan terhadap advokat. Yaitu, pertama, jawabannya ialah pada pasal 7 Undang-Undang 18 2003, yaitu pertama, teguran lisan. Kedua, teguran tertulis. Ketiga, pemberhentian sementara dari profesi selama 3 sampai 12 bulan. Keempat, pemberhentian tetap dari profesinya. Yaitu ada berita seorang 3 advokat Indonesia melaporkan ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yaitu Bambang Wijojanto, ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, karena diduga melanggar kode etik profesi. Salah satu advokat koordinator pelapor, Sandi Situngkir, mengatakan Bambang dinilai melanggar kode etik advokat lantaran mengemban jabatan publik sekaligus
praktisi hukum di waktu bersamaan. Sandi menuturkan, Bambang telah diangkat sebagai pejabat DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur sebagai Ketua Tim Pemberantasan Korupsi Gubernur untuk percepatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Di saat bersamaan, lanjut Sandi, mantan Wakil Ketua KPK itu saat ini menjadikan kuasa hukum Prabowo Sandi yang tengah bersidang di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu. Menurut Sandi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, seorang pengacara dilarang mengemban jabatan publik, begitupun sebaliknya. Selain itu, Sandi juga menilai Bambang telah merendahkan MK sebagai lembaga penegak hukum negara melalui pernyataannya. Padahal menurut dia, seorang advokat tidak. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.